Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali malam ini dengan tema yang bersambung, yaitu hidup yang disalibkan, bagian kedua. Saudara-saudara, bagian salib yang membangkitkan dalam Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Titik awal perjalanan kita adalah mengenal siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Disinilah kita mengarahkan iman seperti sebuah batu api ke Yerusalem surgawi. Sasaran tertinggi kita adalah bertemu Kristus muka dengan muka. Ya, seperti hanya setiap perjalanan menjalani hidup yang disalibkan juga banyak hambatan dan rintangannya. Jika mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan gagal. Namun, ada kekuatan dalam Yesus Kristus yang akan membuat perjalanan kekristenan ini berhasil. Keberhasilan di dalam hidup kekristenan tidak terjadi begitu saja. Jiwa kita harus dirawat seperti layaknya sebuah taman. Kehendak harus dikuduskan dan menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh. Kita harus memburu harta surgawi, mengejar perkara-perkara yang di atas dan mengabaikan perkara-perkara yang di bawah. Terlalu banyak orang yang puas dengan status quo dan tidak pernah memacu diri lagi untuk menghasilkan buah 100 kali lipat. Merasa cukup dengan hanya menjadi orang. Banyak yang tidak mau meningkatkan kepada mengerjakan kekristenan. Tujuan kita adalah menyelesaikan pertandingan. Banyak yang telah mulai, tetapi hanya sedikit yang mencapai garis finish. Jika begitu, apa rahasianya menemukan kekuatan sehingga dapat bertahan sampai garis akhir? Alasan di atas segala alasan, yaitu dasar dan sumber iman kita, yaitu kemenangan Kristus atas maut. Bagi jemaat mula-mula yang berapi-api adalah segala-galanya. Bangkitnya Kristus dari kematian tidak hanya sekedar kejadian yang luar biasa, namun melahirkan kekaguman yang besar dan selanjutnya menjadi keyakinan yang terpancar. Bagi jemaat mula-mula inilah alasan di atas segala alasan. Bagi perang orang Kristen mula-mula adalah dia bangkit. Dalam 200 tahun pertama, beratus-ratus ribu orang Kristen telah mati sebagai martir. Paskah adalah kenyataan yang mereka hidupi sekian lama dan menjadi pedoman perilaku mereka setiap hari. Dia hidup, kata mereka, dan kita hidup. Dia menang, dan di dalam dia kita menang. Dia menyertai dan memimpin kita. Kita mengikutinya. Mereka mengarahkan pandangan pada hidup yang sepenuhnya baru. Karena Kristus telah bangkit dari kematian. Mereka hidup sesuai dengan kenyataan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Dan mereka pun telah dibangkitkan bersama dia. Pada saat Kristus bangkit dari kematian, maka pengikutnya pun bangkit bersama dia. Di Roma 6 ayat 4, Efesus 2 ayat 6 dan 7. Banyak ayat lain bahwa pada saat Kristus bangkit dari kematian, maka pengikutnya pun bangkit bersama dia. Kefanaan bangkit bersama dia. Kerohanian bangkit bersama dia. Kebangkitan atas kematian ini dulu dan sekarang adalah sebuah
kebenaran yang tuntas. Harta surgawi. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara ini dapat diidentifikasikan dengan kertas yang dibagi dua secara vertikal. Pada kolom sebelah kiri, tulislah perkara-perkara duniawi. Dan pada kolom sebelah kanan, tuliskan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara duniawi berasal dari penglihatan, penalaran, dan panca indera kita. Sedangkan perkara-perkara surgawi berasal dari iman, kepercayaan, dan keyakinan di dalam Tuhan. Di kiri kita taruh kesenangan-kesenangan duniawi, namun di kanan adalah sukacita di dalam Tuhan. Di kiri kita taruh harta-harta duniawi, di kanan harta-harta yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat, serta tidak dapat dibongkar, diambil oleh pencuri, dalam Matius 6 ayat 20. Di sebelah kiri kita taruh nama baik di antara manusia dan keinginan kita untuk menjaga hubungan baik dengan manusia. Tetapi di sebelah kanan keinginan kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Di kiri kita taruh rumah mewah, di kanan rumah yang megah di surga dan sebagainya. Secara kontras terlihat betapa sebagai orang Kristen kita berbeda dengan orang-orang dunia. Perkara-perkara surgawi membangun iman, kepercayaan, dan keyakinan kita di dalam Kristus dan membuat kita bersukacita di dalamnya. Kita didorong untuk bersama berada dengan Tuhan di surga, di dalam rumah yang megah, berjalan bersama Tuhan di dunia ini, mengikuti pewahyuan dari Dia, dan hidup bagi jiwa-jiwa dan untuk kekekalan. Ya, sebagai orang Kristen, kita sudah paham tentang kebenaran, tetapi mencampur adukan dunia dengan gereja dan berharap dunia berlaku seperti orang Kristen, sementara orang Kristen sendiri tidak melakukan apa-apa yang harus mereka lakukan. Karena itu kita berkhotbah, menulis banyak artikel, menyanyikan lagu-lagu rohani agar bangsa dan kebudayaan berubah menjadi serupa dengan kekristenan tidak akan berhasil. Kita berbeda dari dunia karena kita dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas, di tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Inilah inti dan kebenarannya. Menumbuhkan pikiran rohani. Ada masalah dengan pikiran kita yang terdiri dari pikiran sekuler dan pikiran rohani. Dengan pikiran sekuler, kita melakukan sebagian besar pekerjaan. Sementara itu hanya ada satu bagian kecil di dalam diri kita yang disebut pikiran rohani. Dengan pikiran rohani ini kita berusaha melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya orang Kristen tidak memiliki pikiran sekuler sama sekali. Tapi bagaimana dengan sekolah saya, bisnis saya, pekerjaan saya, dan sebagainya? Nah, saudara dapat melakukan semuanya itu sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Identik dengan ketika saudara memasukkan ke kantong persembahan atau apapun yang saudara berikan secara terbuka untuk Tuhan. Lewat hidup yang disalibkan, kita dapat terhindar dari hidup yang terbelah seperti ini, setengah sekuler dan setengah rohani yang tidak diajarkan dalam perjanjian baru. Kita dapat mengubah pekerjaan yang paling payah sekalipun menjadi persekutuan doa yang dahsyat jika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pujilah Dia dalam kondisi dan waktu apapun juga. Marilah kita singkirkan pikiran-pikiran sekuler serta duniawi dengan menumbuhkan pikiran-pikiran yang kudus. Kita tetap perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi.
Namun kita melakukan semua itu dengan pikiran-pikiran yang telah dikuduskan, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak lagi bersifat duniawi, melainkan merupakan bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Seperti juga hal-hal lain yang kita persembahkan kepada Dia. Nah, apakah permata-permata di dunia yang dimaksud Rasul Paulus? Ada 4 segmen perkara tentang tersembunyi bersama Kristus. Yaitu pertama, kehidupan saudara. Yang kedua, tersembunyi. Yang ketiga, bersama Kristus. Dan yang terakhir, keempat adalah di dalam Allah. Inilah permata-permata dunia yang berasal dari atas. Iman saudara adalah jaminan yang mendapat penguatan. Dan inilah obat dari segala obat. Hidup saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Bagikan seorang pengantin wanita yang baru saja menikah dan merindukan pasangannya, karena harus berpisah untuk sementara waktu, dia akan menulis surat, menelpon suaminya, dan ia ingin sekali bersama suaminya, walaupun suaminya ingin menyiapkan sebuah rumah yang indah, tapi istri itu hanya menginginkan kebersamaan dengan suaminya. Kerinduannya lebih utama daripada rumah mewah dengan segala perabotan yang indah. Demikian juga kerinduan kita dengan Kristus, maka kemuliaan akan datang dengan sendirinya. Kemuliaan Allah. Kita tidak dapat tahu dan mengerti tentang surga, sekalipun kita telah mempelajari kitab Wahyu, himne-himne gereja, dan mempelajari tentang kemuliaan Allah sampai tiba saatnya bertemu muka dengan Kristus nanti. Tetapi kita dapat mengetahuinya dengan semakin intim dengan Allah. Karena dengan mengenalnya maka kita dapat mengetahui seperti apa kemuliaan Allah. Karena Dialah kemuliaan tempat itu. Anak dombalah cahaya di sana. Menjalani hidup yang disalibkan dimulai dari bagian salib yang membangkitkan. Yesus hidup karena itulah kita hidup. Tetapi bukan saya, melainkan Kristuslah segalanya. Saudara-saudara, sunyinya hidup yang disalibkan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud mengejar Tuhan karena dia tahu bahwa tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Di Mazmur 143 ayat 6. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Ada di Mazmur 62 ayat 1 sampai 6. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 63 ayat 1. Nah inilah bahasa seorang yang bernama Daud. Ciri yang sama akan saudara temukan jika ditarik mundur ke zaman Abraham hingga ke seluruh kitab Perjanjian Lama. Nah di zaman ini orang-orang mengejar Tuhan lalu berhenti mencari. Sementara orang-orang kudus masa lalu mengejar Tuhan, menemukannya dan terus berusaha memburu Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Mengejar dan mengasihi lebih dalam. Bukan seolah-olah aku telah mendapatkan hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah karakter-karakter seperti inilah yang menghasilkan orang-orang Kristen yang memelihara kerinduan kepada Tuhan.
sama seperti Daud di masa yang lampau. Kita diajar untuk percaya menerimanya, tapi tidak diajar untuk terus-menerus mencari Dia. Kitab Kidung Agung merupakan kisah gadis yang sedang dimabuk cinta dengan seorang gembala muda. Sebuah kisah cinta yang indah. Seharusnya gereja Tuhan Yesus tidak bekerja di level kepala, tetapi di level hati. Roh Kudus tidak pernah mengisi kepala atau otak manusia, tetapi mengisi hati, mengubah kehidupan, dan bukan memberikan pengertian otak. Dengan kata lain, bukan dengan lewat pikiran atau imajinasi saudara dapat meraih Tuhan. Ada sebuah elemen misterius di dalamnya. Saudara, pikiran sia-sia adalah kesulitan utama kita selama ini, berusaha untuk memikirkan, untuk menemukan Tuhan. Hal ini adalah sia-sia, karena hanya oleh anugerah saja saudara dapat memperoleh kepenuhan pengenalan akan Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Pengetahuan saudara tidak akan mampu mendekati, setara, atau mengatasi Dia. Namun kehausan akan Dia di dalam hati saudara, itulah yang akan menggapai dan mencari-cari hingga menemukan objek kasih-Nya, yaitu Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Bagaimana cara menerobos kabut gelap yang menutupi? Kerinduan akan Tuhan yang murni, tanpa motivasi lain selain mencari Tuhan, itulah jawabnya. Tentunya pengetahuan kepada Tuhan dengan isi kepala saudara juga perlu, namun hal ini sama sekali tidak ada gunanya. Saudara tidak dapat mendekat, karena pencarian Tuhan melampaui segala aspek intelektual. Nah, kepenuhan yang dahsyat, walaupun sebagian orang tidak bermaksud ayat-ayat firman Tuhan menjadi pengganti Tuhan, tapi Alkitab justru menjadi tembok penghalang antara mereka dengan Tuhan. Kata mereka, kami sudah mempunyai Alkitab, tidak perlu yang lebih jauh lagi. Nah, ternyata Alkitab tidak benar-benar mempengaruhi gaya hidup mereka. Ingat bahwa baik untuk mempercayai Alkitab, namun lebih penting lagi untuk mengizinkan Alkitab lewat pelayanan Roh Kudus memberi dampak dan mengubah hidup saudara. Satu masalah yang dimiliki sebagian orang adalah keyakinan bahwa jika mereka telah membaca sesuatu dari Alkitab, berarti mereka juga telah mengalaminya. Membaca tentang kelahiran baru di Alkitab tidak sama dengan mengalami kelahiran baru dari atas oleh Roh Tuhan yang hidup, karena keduanya merupakan pengalaman yang terpisah. Membaca dan mengalami merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ibaratnya promotor pertandingan sepak bola, dia hanya berbicara bola ke sana ke sini, tapi dia tidak mengalami bagaimana pemain-pemain bola itu merasakan susahnya menggiring bola untuk dapat memasukkan ke gawang lawan. Tanpa Roh Kudus yang menghembuskan kehidupan, maka Alkitab hanya merupakan hal yang tidak berguna, hanya sekedar sebagai buku bacaan saja. Saudara-saudara, hidup dalam janji-janji Tuhan, kita lalai menyadari bahwa antara mempercayai janji Tuhan dan mengkhususkan janji itu ke dalam hidup kita merupakan hal yang berbeda. Bagikan orang yang jatuh di kegelapan tidak akan dapat melihat apa-apa, sekalipun ada senter di kantongnya. Dia baru melihat jika senter itu dikeluarkan dari kantongnya dan dinyalakan. Mempercayai Alkitab tidak akan memberikan manfaat apapun sampai kita menarik keluar janji-janji itu dengan iman, memasukkannya ke dalam hidup kita. Terang tidak ada faedahnya kecuali jika kita berjalan di dalamnya. Pisahkanlah diri saudara. Beberapa orang Kristen
telah sampai pada suatu keadaan, yaitu ketika mereka berusaha menghindar untuk melanjutkan perjalanan dengan berbagai macam alasan, mereka tidak akan dapat melangkah lebih jauh lagi dengan pengetahuan mereka. Hati yang laparlah yang akhirnya menembus tirai itu dan bertemu dengan Tuhan. Namun pertemuan itu hanya akan terjadi di dalam relung-relung hati yang sunyi, terpisah dari hal-hal duniawi. Disinilah Tuhan menjumpai kita, jauh dari kerumunan yang mengganggu. Perhatikanlah bahwa dalam tabernakel, imam besar harus memisahkan diri untuk dapat masuk ke ruang Maha Kudus tanpa pelindung lain selain korban darah dan jaminan janji Allah, sehingga ia dapat berdiri di sana. Dia berdiri dengan kesendiriannya dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk untuk menemaninya. Guru hanya dapat mengajarkan murid membaca, tetapi apa yang akan dibaca murid itu adalah pilihan pribadinya sendiri. Kita tidak menyadari bahwa untuk masuk hadirat Tuhan yang lebih dalam adalah perjalanan yang sangat sunyi. Pengalaman orang lain tidak berlaku bagi kita. Jadi ketika kita masuk dalam hadiratnya, kita hanya sendirian. Meskipun ada 3.000 orang yang bertobat pada hari Pentakosta, setiap orang bertobat sendiri-sendiri. Demikian juga Roh Kudus tidak turun secara massal, tetapi dia turun secara pribadi, lepas pribadi. Setiap orang mengalami hal yang unik. Saudara tidak dapat mengandalkan apapun dari dunia ini saat saudara berada dalam hadirat Tuhan. Nah, buatlah keputusan. Saudara harus menemukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair dalam Mazmur 42 ayat 1. Saudara harus mencari Tuhan sendiri. Kehidupan kita adalah agar semua orang berseru pada Tuhan dan menemukan jalan kepadanya tanpa embel-embel lain, kecuali keinginan yang tulus untuk mencari Dia. Yang saya inginkan adalah Tuhan dan bukan yang lain. Kristus telah memberikan keselamatan yang absolut. Dia telah membuang segala penghalang untuk masuk ke surga. Pembenaran sudah dilakukan, penebusan juga telah dilakukan. Kata Yesus, barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dalam Matius 10 ayat 40. Percaya Tuhan. Ada saat-saat ketika satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mempercayai Tuhan dan perkataannya. Mempercayai Dia dalam kasih. Tuhan itu tidak dapat terpikirkan oleh siapapun. Mungkin dapat kita kasih, tetapi tidak terpikirkan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta dan hadiratnya melimpah ruah dalam tingkatan yang dalam dan tidak dapat dikekang oleh benda kecil yang disebut otak, yaitu intelektual kita. Dia tahu kita hanya bisa mencari, tetapi tidak akan pernah sampai kepada Dia. Karena itu kosongkan diri. Salah satu fenomena alam adalah bahwa yang disebut kehampaan itu tidak ada, baik di dunia alami maupun rohani. Selama bejana terisi sesuatu, maka tidak ada lagi yang dapat masuk ke dalamnya. Demikian juga hukum rohani. Jika ada sesuatu dalam hidup kita, maka Tuhan tidak dapat mengisinya lagi. Jika saya mengosongkan setengah hidup saya, maka Tuhan hanya dapat mengisi setengahnya juga. Dan kehidupan rohani saya bercampur aduk dengan hal-hal lahiriah. Seperti inilah kondisi kebanyakan orang Kristen zaman now. Mereka hanya bersedia menyingkirkan beberapa hal dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan pun hadir mengisi sebanyak yang Dia bisa. Sampai saudara dan saya bersedia menyerahkan semuanya dan meletakkan segalanya di atas mezbah, maka barulah Tuhan dapat mengisi hidup saudara dan saya
sepenuhnya. Kita bisa memohon-mohon kepenuhan Roh Kudus, namun jika kita tidak mengosongkan diri, kita tidak akan pernah menerima kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan hanya akan memenuhi kita sejauh yang kita inginkan. Di saat kita menciptakan kehampaan di dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang mengundang Roh Kudus untuk segera masuk. Sejak zaman Pentakosta sampai saat ini, hanya satu pesan Roh Kudus, yaitu kosongkan dirimu dan aku, Roh Kudus, akan datang mengisimu dengan melimpah ruah. Bebaskanlah diri saudara. Semakin baik pendeta yang saudara miliki, maka semakin saudara menjadi parasit rohani yang bergantung kepada dia. Seringkali orang-orang yang paling rohani malah berasal dari jemaat yang pendetanya kurang terampil dalam berkhotbah. Alasannya, karena mereka tidak mendapatkan banyak bantuan dari atas mimbar, maka mau tidak mau harus belajar mengandalkan Tuhan. Nah, jika saudara memperoleh terlalu banyak bantuan dari mimbar, maka saudara cenderung menjadi parasit dan bergantung kepada pendeta. Jangan bersusah payah menjalani hidup yang lebih intim dengan Allah, menggunakan kepintaran maupun imajinasi saudara. Jangan mencoba mencari Tuhan dengan usaha sendiri dan menahannya di dalam hatimu. Ingat, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun harus berusaha mendesak kerumunan dan penghalangnya agar dapat menjamah jubah Yesus agar sembuh. Hati kita perlu dipulihkan. Kita perlu urapan Tuhan turun atas hati kita. Ya, sebagai kata penutup, hidup yang disalibkan merupakan hidup yang diberkati namun sunyi, karena tidak ada seorang pun dapat menjalaninya bagi orang lain. Dan nantikan bagian ketiga selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati dan Roh Kudus mengubah segala pikiran dan hidup saudara. Amin.